revenue-nya inline, cuman kalau kita lihat dari sisi laporan laba bersihnya ini di bawah ekspektasi. Jadi kalau kita lihat revenue-nya lumayan flat, ininya turunnya lebih dalam ya 14,2%. Ini juga sebenarnya sama sih kalau kita lihat dari sisi Hermina sama mitra keluarga ya. Jadi kalau kita lihat dari sisi mereka punya volume itu masih lumayan bagus sebenarnya. Jadi kalau kita lihat itu naiknya sampai 22%, rawat inapnya masih naik, rawat jalannya juga masih lumayan naik. Nah, kalau kita lihat ini translasinya mereka punya bed occupancy ratio itu naik ke 66%. Nah, cuman yang jadi concern juga ini sama. Jadi kalau mereka punya pendapatan per hari itu turun sampai ke level 2 juta, turunnya sampai 15%. Nah, buat yang rawat jalan itu turunnya sampai 7,2%. Nah, jadi itu sih. Nah, jadi itu. Pak, mungkin orang bakal nanya, Pak, kenapa ya kok si Hermina itu dari sisi pendapatan per harinya dia kalau buat yang rawat inap tuh lebih rendah ya dibandingkan si Hermina. Karena si mitra keluarga kan 3,5 juta. Karena si Hermina ini kan sebenarnya bisnis modelnya dia tuh banyak kayak rumah sakit yang relate ke BPJS. Jadi itu yang translasinya sebenarnya jadi kayak revenue per patient yang nggak terlalu signifikan dibandingkan si mitra keluarga. Jadi kita ngeliat ada structural ya, kita ngeliat ada ruang penurunan dari sisi average revenue per patient di industri rumah sakit, makanya mungkin kita nggak terlalu positif ya. Cuma sebenarnya saya dibandingkan sama emiten-emiten yang lain, saya lebih positif sebenarnya buat Hermina dibandingkan kayak Mitra Keluarga atau Siloam. Karena sebenarnya kan kemarin mereka tuh banyak kayak exposure-nya kan di rumah sakit BPJS ya. Saya lupa angka pastinya, cuman kayak sekitar 40% atau 50% dari revenue mereka, 30-40 ya, itu relate ke BPJS. Jadi porsi revenue mereka yang datang dari BPJS itu lebih tinggi dibandingkan yang lain. Nah, kalau kita lihat di industri, itu tuh sebenarnya revenue dari BPJS tuh udah enak banget ya. Maksudnya kalau dulu kan orang jadi concern nggak mau BPJS karena rumah sakit mikir, aduh ini bayarnya lama nih. Kita udah ngerjain ini, administrasinya udah beres, cuman kok ibaratnya pemerintah tuh bayarnya lama. Cuman sekarang secara piutang hari, asuransi sama BPJS itu bayarnya udah sama. Jadi secara piutang harinya juga sama, itu menurut kita jadi harusnya translasi positif ya. Plus juga kemarin kan dari sisi pemerintah juga udah adjust ya tarif ya buat yang BPJS related itu melalui INA CBG itu naiknya 9-10%. Jadi itu menurut kita sih bagus ya. Jadi Hermina ini lumayan ketolong nih karena mereka banyak masuk ke kota-kota kecil tier 2 sama tier 3 cities karena mereka punya capacity itu ya. Dokternya mereka lumayan banyak, agresif banget mereka punya ini. Terus mereka punya posisi neraca juga bagus gitu ya, position neraca juga bagus ya. Jadi itu yang ibaratnya mereka punya expansion levelnya tuh lumayan ada sih. So itu ya dari Hermina.